Sampailah kita pada penghujung acara, yaitu kita akan menyimak sambutan terakhir dari Guru Besar UIN dan sekaligus Ketua Umum ICRP, yaitu Komunitas Keberagaman Iman, yaitu Ibu Profesor Dr. Musdah Mulia. Kepada Ibu Profesor Dr. Musdah Mulia, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh sahabat beliau. Alhamdulillah, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus besar Ahmadiyah yang saya sudah kenal tuh jauh sekali. Jadi perkenalan saya dengan komunitas Ahmadiyah ini melalui banyak sekali tragedi ya. Dimulai dengan tahun 2000. Mungkin ada yang belum lahir di sini ya. Tahun 2000 itu saya mendapatkan kabar jam 1 malam Masjid Ahmadiyah di Kuningan diserang dan dibakar. Kami langsung pergi, tiba di sana itu jam 5 subuh. Dan seumur-umur hidup saya baru menyaksikan Al-Quran itu dibakar. Jadi lembaran-lembaran Quran itu hangus bertebaran di sepanjang sudut-sudut masjid. Sayangnya dulu itu belum seperti sekarang ya, apa-apa bisa viral gitu kan. Waktu itu kan belum ada foto digital seperti sekarang. Andai kata ada, saya pasti foto kan. Belum punya, jadi pengalaman itu benar-benar menghentakkan ya hati nurani saya yang terdalam. Kok ada ya manusia sebejat itu ya? Bukankah Al-Quran itu kitab suci yang disucikan bukan hanya oleh umat Islam, tapi kalau kita mengaku sebagai umat beragama, semua kitab suci itu adalah tentu suci adanya, nggak boleh diperlakukan semena-mena. Tapi pemandangan tahun 2000 itu benar-benar sebuah pemandangan yang amat sangat mendalam ya, berkesan dalam hati saya bahwa itu tidak boleh terulang lagi. Tahun 2005 saya sedang menghadiri jalsah salana seperti sekarang ini, dan waktu itu maghrib ya, tiba-tiba ada serangan dari luar dan saya ingat sekali Pak Pontoh lalu datang tergopoh-gopoh, ayo Bu Musdah segera kita harus pulang. Saya bilang, kenapa harus pulang, saya akan tinggal di sini bersama kalian. Itu 2005 ya. Lalu kemudian peristiwa Cikesik ya, peristiwa macam-macam ya. Tetapi di tengah-tengah itu banyak juga peristiwa yang membuat saya itu selalu gembira dan selalu bahagia ya bersama-sama dengan teman-teman Ahmadiyah. Karena saya melihat perkembangan Ahmadiyah itu dari tahun ke tahun itu semakin terbuka ya, semakin fleksibel, semakin membaur ya dengan masyarakat. Dan insya Allah akan semakin diterima oleh seluruh elemen masyarakat, insya Allah. Dan saya tidak juga lupa, saya harus menyebutnya di sini, Pak Pontoh itu guru saya loh. Dia itu guru bahasa Urdu. Ayo, pasti banyak orang Ahmadiyah nggak ngerti bahasa Urdu. Karena apa? Karena bagi saya untuk mempelajari tulisan-tulisan asli dari Sang Maha Guru, Sang Huzur, itu kita harus mengerti bahasa Urdunya. Jangan bahasa terjemahannya. Karena itu sampai sekarang alhamdulillah pelajaran yang diberikan Pak Ponto tentang bahasa Urdu, saya masih bisa baca-baca sedikit-sedikit gitu ya. Karena kebetulan
bahasa Urdu itu ditulis dalam aksara Arab. Jadi saya agak-agak terbantu sedikit gitu kan. Karena saya mengerti, saya dari jurusan bahasa dan sastra Arab. Jadi agak mengerti lah. Dan beberapa serapan bahasa Urdu itu diambil dari, saya lihat dari beberapa bahasa Arab. Alhamdulillah. Nah, pengalaman-pengalaman ini juga membuat saya sangat mencintai ya, bahwa meskipun saya bukan Ahmadiyah secara organisatoris, tetapi rasanya kok keimanan saya nggak ada bedanya ya dengan teman-teman Ahmadiyah. Ya, kita sama-sama bertauhid kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan berkiblat pada satu kiblat yang sama. Karena itu buat saya tidak ada sekat sama sekali di antara kita ya. Karena itu perjuangan kita sama, bagaimana kita semua, ya, kita semua sebagai sesama umat Islam itu bukan hanya berpikir bagaimana mengembangkan Islam, tetapi juga bagaimana mengembangkan seluruh manusia dan kemanusiaan. Karena inilah yang selalu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan misi kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bicara tentang makarimal akhlak itu bicara tentang kemanusiaan. Bicara tentang sifat-sifat kemanusiaan universal yang sebagian besar itu kemudian diaplikasikan di dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi kalau ada orang yang nggak suka hak asasi manusia, menurut saya apa dia orang yang beragama ya? Karena prinsip-prinsip paham itu adalah bagian dari prinsip-prinsip keagamaan universal. Ya, nah penekanan Allah juga kepada kerasulan Muhammad itu selalu dijelaskan. Ya, apa itu? Inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa. Jadi tidak ada yang lain kecuali illa rahmatan lil alamin. Nah, prinsip rahmatan lil alamin inilah yang sekarang dikembangkan dalam bentuk moderasi beragama. Ya, tetapi buat saya prinsip rahmatan lil alamin harusnya jauh lebih kuat lagi dari itu. Bagaimana kita melihat sesama manusia itu adalah kita melihat diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang melihat sesama manusia itu dengan pandangan yang merendahkan, berarti dia merendahkan penciptanya. Merendahkan penciptanya itu Allah Subhanahu wa taala. Karena terus terang ya, dalam banyak ayat itu dijelaskan bahwa semua manusia itu diciptakan dengan dignity, dengan martabat, dengan harkat. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan karamatul insan. Jadi siapapun dia, nggak boleh kita perlakukan semena-mena. Jangan karena kita mayoritas, lalu yang minoritas diperlakukan semena-mena. Kita kaya, yang miskin diperlakukan semena-mena. Kita punya kekuasaan, lalu mereka yang tidak punya kekuasaan diperlakukan semena-mena. No, itu bertentangan dengan intisari agama. Karena agama menjelaskan semua manusia itu diciptakan setara. Dari sinilah prinsip tauhid sebetulnya. Ya, kalau kita betul-betul memahami tauhid dengan benar, hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita puja dan puji, hanya Allah pencipta kita. Berarti selain Allah semuanya adalah makhluk. Sebagai makhluk kita semuanya sama dong. Karena itu jangan pernah merasa lebih baik atau lebih istimewa dari siapapun. Perasaan-perasaan lebih baik, lebih suci, lebih unggul, inilah yang membawa kepada berbagai macam bencana kemanusiaan yang kita kenal dengan istilah diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan semua bentuk kebiadaban lainnya. Mulai dari perasaan merasa diri lebih baik. Itulah sebabnya kenapa iblis itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi karena iblis selalu merasa dirinya lebih baik dari manusia. Karena itu perasaan sombong, arogan, ya, itu satu akar. Inilah yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ke depan bersama-sama? Saya senang sekali bahwa dalam jalsa salana ini Ahmadiyah merangkul ya semua kelompok dari semua golongan untuk kita bersama-sama. Karena kita nggak mungkin bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan ini sendirian. Kita mesti bersama-sama bergandeng tangan, berkolaborasi dengan cantik, ya, berkolaborasi dengan saling menghargai satu sama lain, ya, dengan penghargaan yang sama, dengan kesetaraan yang sama. Apa itu? Pertama kita berupaya melakukan upaya-upaya rekonstruksi budaya.
Melalui apa? Saya masih percaya melalui institusi pendidikan. Pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Dimulai dari pendidikan dalam keluarga. Karena itu ibu bapak sekalian, ini saya sangat berharap ya, mulailah kita dari keluarga masing-masing. Jangan berharap kita akan mengubah dunia, mengubah orang lain kalau kita tidak mampu mengubah keluarga kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, kelompok sekitar kita. Bagaimana kita mengubah budaya yang kita sebut dengan budaya patriarkal, budaya feodal, ya, budaya semena-mena dengan budaya egalitarian, dengan budaya yang menghargai sesama manusia. Itu dimulai dari keluarga. Mengajarkan anak-anak kita untuk menghargai, menghormati, ya, siapapun dia, sepanjang itu adalah manusia, adalah patut dihargai. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita semua bersama-sama, ya, berkolaborasi, melakukan upaya-upaya yang saya sebut dengan reformasi, mereformasi semua kebijakan publik yang mengandung unsur-unsur diskriminatif. Tadi sudah banyak disampaikan, saya dengar mulai dari dari Setara, dari Sejuk, bagaimana kita masih memiliki perundang-undangan, peraturan-peraturan, apalagi di tingkat daerah yang namanya perda-perda, itu masih mengandung unsur-unsur diskriminatif. Karena itu jangan pernah bosan. Saya selalu mengatakan, saya ini adalah orang yang gak pernah bosan ya, mengingatkan pemerintah di tingkat pusat sampai daerah, agar supaya mengeliminir, menghapus ya, semua peraturan, semua perundang-undangan yang mengandung unsur-unsur diskriminatif kepada kelompok manapun. Jadi jangan hanya, jadi teman-teman Ahmadiyah bukan hanya memperhatikan undang-undang peraturan yang berkenaan dengan Ahmadiyah saja, no, jangan. Jadi semua kelompok yang mengalami jadi undang-undang itu mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu, ya kita juga harus bicara. Kadang-kadang saya suka ditegur, loh Ibu Musta kan bukan dari kelompok itu, ngapain ribut? Kamu ya, saya katakan, ketika sebuah undang-undang mengandung unsur ketidakadilan dan kita tinggal diam, maka ketidakadilan itu juga akan menimpa diri kita. Karena itu jangan pernah diam ketika Anda melihat atau merasakan ketidakadilan, walaupun ketidakadilan itu dialami oleh kelompok lain. Jangan pernah diam melihat ketidakadilan. Kita mesti ribut, enggak boleh. Orang lain tidak boleh diperlakukan tidak adil. Karena kalau kita diam, berarti kita setuju dengan ketidakadilan dan Allah akan murka. Ya, ada banyak sekali hadis mengingatkan bahwa pada suatu masa nanti akan tiba suatu masa di mana umatku itu akan kena bencana. Lalu sahabat-sahabat Rasul itu bertanya, ya Rasul, apakah ketika itu sudah nggak ada lagi orang-orang yang soleh? Nabi mengatakan masih banyak. Lalu kenapa? Ya, orang-orang soleh itu juga akan kena bencana karena diamnya, karena dia tidak melakukan sesuatu. Ya paling tidak berdoa, tapi berdoa itu kan iman yang sangat lemah. Jadi jangan cuma berdoa, kita harus melakukan sesuatu, mengadvokasi pemerintah atau siapapun yang melakukan tindakan-tindakan diskriminatif. Nah, yang ketiga ini juga penting. Bagaimana kita melakukan upaya-upaya reinterpretasi. Ya, ada banyak interpretasi keagamaan, interpretasi keislaman yang gak relevan lagi dengan masa kita sekarang. Tentu dengan sangat apresiatif ya kita kepada para ulama-ulama terdahulu, mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ya, tetapi tentu saja interpretasi keagamaan yang mereka lahirkan pada masa itu, misalnya abad ke-9, abad ke-10, itu sudah banyak yang gak relevan dengan dunia kita yang sudah mengalami banyak sekali kemajuan. Kemajuan karena kemajuan sains dan teknologi, apalagi kemajuan dunia digital dan kemajuan dinamika zaman. Karena itu kita perlu menawarkan interpretasi baru yang lebih humanis, yang lebih relevan dengan kondisi zaman kita sekarang. Tentu saja yang lebih mengedepankan nilai-nilai substansi keislaman atau keagamaan yang mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan yang menghargai kesetaraan, keadilan, dan seterusnya. Karena itu kita nggak bisa tinggal diam, karena perkembangan sesuatu itu nggak berjalan linear loh. Kadang-kadang flashback, kita mundur lagi ke belakang. Kita nggak tahu ya 2024 ini presidennya kayak apa. Karena itu kita berharap sangat
Mudah-mudahan apa yang sudah diletakkan oleh pemerintah sekarang itu bisa lebih dikembangkan, lebih progresif, lebih maju di masa-masa yang akan datang. Karena itu saya berharap kerjasama kita semuanya, saya sangat berharap terutama ibu-ibu Imaillah. Saya sangat bersyukur bahwa teman-teman Ahmadiyah ini juga mengedepankan kelompok perempuan. Ingat ya, kelompok perempuannya bukan hanya sekedar pemanis ya. Mereka harus dijadikan subjek dalam semua bidang pembinaan umat. Dalam semua bidang pembangunan. Mereka bukan sekedar pemanis, bukan sekedar untuk rame-ramein kegiatan jalsa, tetapi mereka juga harus menjadi subjek dalam semua pembangunan umat, dalam semua pembangunan bangsa, sehingga kita bersama-sama, laki, perempuan, dan seluruh elemen bangsa, bersama-sama membangun bangsa yang lebih damai, yang lebih beradab, dan lebih berjaya di masa yang akan datang. Dan kita berdoa semoga Islam menjadi Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nare takbir. Allahu Akbar. Islam Ahmadiyah. Jindabad. Indonesia. Jindabad. Lajnah Imaillah Indonesia. Jindabad. Profesor Musda Mulia. Jindabad. Nare takbir. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Profesor Dr. Musda Mulia, Guru Besar UIN dan Ketua Umum ICRP. Dan sebagai rasa terima kasih kami mohon Ibu berkenan untuk maju ke depan dan menerima souvenir dari Ibu Sadar. Kami persilakan.